Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menampilkan progres dari kelompok Very Happy. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari usaha yang kami buat di sini, yaitu Very Happy yang merupakan UMKM lokal yang bergerak di bidang kuliner yang menjual berbagai macam dessert berbahan dasar stroberi. Perusahaan ingin mengembangkan usaha mereka dengan cara mendigitalisasi penjualan sehingga memudahkan interaksi antara perusahaan dengan konsumen untuk membeli produk yang diinginkan. Urutan UI dimulai dari launch screen, yang dilanjutkan dengan login page untuk pengguna yang sudah memiliki akun, atau bisa pergi ke sign up untuk pengguna yang belum memiliki akun. Kemudian selanjutnya akan diarahkan kepada main page. Berikut merupakan main page dari owner yang bisa menampilkan dari drawer yang akan menuju ke logout, kemudian ada search, ada profile dari bakery-nya juga yang berisi rating dengan total order, kemudian ada menu-menu yang bisa ditambahkan atau diedit oleh owner di dalam page tersebut. Selanjutnya, ini adalah main page untuk pengguna yang berisi search, total order yang mereka add to chart, kemudian ada menu-menunya yang bisa di-scroll down, dan ini merupakan profile dari owner yang berisi total income, sementara untuk profile customer bisa diisi dengan total balance dan lengkap dengan biodata singkat dari mereka. Kemudian jika customer menambahkan menu yang mereka inginkan ke dalam orderan, akan langsung masuk ke chart. Mereka bisa memilih untuk menambahkan orderan atau mengurangi orderan tersebut, atau mengedit. Kemudian jika check out, mereka akan diarahkan ke halaman menu, di mana mereka bisa memilih size dan jumlah pesanan. Dan jika berhasil, mereka akan diarahkan ke payment page yang berisi nota atau resep. Selanjutnya merupakan database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan database yang kami buat. Nah, ini dalam database Very Happy terdapat 7 tabel. Nah, eh, pertama itu ada tabel balance. Dalam table balance itu terdapat 3 field, ID balance sebagai primary key, ID user, foreign key, dan balance. Kedua itu ada card. Dalam card-nya ada field ID card sebagai primary key, ID menu foreign key, ID user foreign key, dan quantity. Berikutnya ada menu. Dalam menu terdapat field ID menu sebagai primary key, nama menu, description menu, harga menu, dan image. Dalam tabel order, terdapat field ID order sebagai primary key, ID card sebagai foreign key, ID user juga, total order, dan data order. Nah, berikutnya ada tabel owner. Di sana ada field ID owner sebagai primary key, username owner, dan pass owner. Berikutnya ada field ID spending sebagai primary key, uh, ID balance sebagai foreign key, spending, dan ID order sebagai foreign key. Dan terakhir ada tabel user di mana ada ID user sebagai primary key dan username user dan password user. Cukup sekian untuk database yang kami buat. Berikutnya itu akan menjelaskan kode. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan code yang sudah kami buat. Jadi sebenarnya struktur code yang kami buat sama dengan praktikum sebelumnya, kurang lebih sama. Kemudian berikut adalah ada chart, ada folder chart yang berisi chart screen.dart, menu, dan payment. Kemudian berikut ada folder komponen yang berisi widget yang kita buat untuk yang berisi widget yang kita buat khusus sehingga nantinya ketika kita membutuhkan kita bisa dengan memanggil saja. Kemudian
ada dashboard. Di sini terdapat dashboard consumer dan owner. Namun yang sudah kami kerjakan di sini hanya khusus untuk tampilan consumer saja. Kemudian berikut ada DTO yang berfungsi untuk memetakan data yang diterima dari API ke aplikasi. Kemudian ada endpoint, kemudian launch screen dan login. Pada login hanya sebatas tampilan saja, belum terdapat autentikasi dan sebagainya. Kemudian ada untuk add menu.dart, fitur ini juga belum. Kemudian profil dan data service. Jadi di data service ini baru terdapat fungsi untuk mengambil data menu yang ada pada API. Kemudian ada setting dan juga sign up yang masing-masing belum terdapat fiturnya. Kemudian pada fitur main di sini tentu terdapat routing dan juga navigasi tombol-tombolnya. Baik, kan langsung saja saya demokan. Berikut adalah tampilan loginnya. Di sini kita sudah dapat menampilkan dashboard consumer, di mana sudah dapat menyambungkan dengan API dan menampilkan data-data menu. Namun kami belum mengeditnya supaya lebih tersusun dengan rapi. Kemudian ada profile, settingnya juga belum. Dan kemudian berikut adalah drawernya. Dan berikut adalah chartnya. Jadi baru itu saja tampilan yang kami buat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang API. Jadi di sini kami menggunakan Flash. Jadi untuk membuat API-nya di sini kami awalnya membuat database, kemudian kami mengkonekkan atau menyambungkan database tersebut dengan mengganti seperti nama host, name, user, dan password sesuai dengan database yang kita punya. Kemudian di sini juga saya menambahkan small apps untuk mendemonstrasikan endpoint, fungsinya untuk menambahkan basic fitur CRUD. Di sini saya menulis seperti ini, from API menu endpoints, import menu underscore endpoints. Di sini saya juga menambahkan aplikasi register blueprint-nya. Kemudian di sini saya membuat folder baru yang bernama menu. Dan pada file endpoint-nya di sini saya mengatur nama field tersebut sesuai dengan di database menu yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini juga saya sudah membuat metode untuk CRUD seperti ini, metode untuk read, metode untuk create, update, dan delete. Sekian penjelasan mengenai API. Saya kembalikan ke teman saya. Sekian progres yang dapat kami tampilkan untuk minggu pertama. Kami akan melanjutkan progres tersebut hingga proyek kami selesai. Terima kasih telah menonton video kami.